Ma masalah itu mah semuanya yang menjasamkan fi'il mudhari dua fi'il mudhari ya. Sekarang tinggal nadomannya. Kita langsung nadomannya ya. Wajah sembuh bilang walam nafat wajah walam mudalata ala tolak ya, itu halaman 68 67 halaman 67 dibuka apa minum kopi dulu apa minta teh manis dulu berapa tidur jam berapa mas malam jam 12 bangun tadi sore semua bangun jam berapa jam 3 langsung bermasalah ya lain nama Pak Rizky Pak tidurnya jam berapa Rizky? Pak Rizky Mas Rizky tidurnya jam berapa? Jam 10 bagus, jam 10 itu bagus. Katanya anak Ibanin itu cepatlah tidur kamu, cepat bangun. Masa di salat isya belajar dulu berapa buku, berapa kitab, kamu langsung tidur. Nanti jam 2:30 sekarang subuh kan jam 4. Nah, 3:30 lah atau jam 3:30 udah bangun mandi. Soalnya kadang-kadang kalau sendiri itu setengah jam di kamar mandi kalau udah tua ya. Nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu bangun cuman sikat gigi, langsung mandi, langsung ini udah selesai. Nanti lah kamu kalau udah tua kayak saya itu kamar mandi kadang 20 menit. Ya, selesai ini lagi. 20 menit. Jadi kalau bangunnya kurang ini lebih terlambat sholat subuhnya. Ya. Ayo nadomannya bareng-bareng Rizka sama jari itu. Ayo, nadomannya belajar bareng-bareng. Lupa yang tidak apa ini yang bukan pedagang bebek ini Mas Jarod yang baru datang yang agak kurus. Ya, masalah dia nanti bilangin kelapanya kemarin yang kotak amal itu isinya 1.256.000. Bisa mau beli 1.256.000. Alhamdulillah pembelian TPK. Alhamdulillah anak-anak bulan ini buat pembelian TPK bulan ini paling besar. Oh enggak, kemarin bulan ini selain lebaran haji itu bulan besar, insya Allah dapat 5 juta satu bulan. Ya sumbangan dari orang. Alhamdulillah teman-teman namanya menikah ya. Soalnya begini, intinya mari kita dengarkan. Intinya kita ini belajar di masjid ini hakikatnya nggak boleh. Ya, nggak mau. Makanya saya itu benar-benar walaupun nggak punya ampun ini maksa supaya dapat punya tempat khusus TPK Asolin pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu biar di itu ya pengajian ibu-ibu kamu semua biar di TPK itu. Soalnya kalau masjid itu hakikatnya nggak boleh. Ya, hakikatnya nggak boleh. Apalagi kadang-kadang pengajiannya pakai speaker ganggu orang tidur, ganggu orang sholat. Pakai bukan ngaji lagi, pakai katang tintung itu sebenarnya nggak boleh. Ya, makanya saya dari mulai pengajian antum semua, ibu-ibu juga nggak pernah pakai speaker. Saya punya ilmu soalnya. Takut ada orang nanya ke saya. Jadi nggak boleh. Masjid ini intinya hanya ditempatin orang sholat, ya orang sholat datang. Nah berarti bagaimana caranya Pak Ustaz? Jadi kalau ada orang mau sebenarnya Mas Jarod masuk ke masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya bagi musuh nih, baca Quran, baca kitab. Mas Jarod cuma mau sholat sunnah duha lagi. Ya bukan wajib, apalagi wajib. Kita harus berhenti. Nunggu Mas Jarod dulu selesai Nah ini intinya ini jawaban saya ya. Ada di kitab Fathul Mu'in. Kitab ini dikaji semua pesantren. Kalau orang santri nggak bisa baca Fathul Mu'in itu keterlaluan. Ya, tapi kalau kenapa kebanyakan itu santri-santri yang melanggar itu? Ya pakai ngaji di masjid pakai speaker wangrong kan? Kadang-kadang di masjid pakai hardrock, ya. Ada orang tidur dengan orang tua nih, jangan sampai ganggu. Orang tidur, orang
orang sholat jangan sampai ingat. Ya, apalagi habis sholat duhur, Mas Jarod lagi capek datang ngurusin tukangnya. Siapa kek saya dari mana dan lagi di pasar mau istirahat dari sholat duhur, tahu ke Tanjung Ketan. Ya kamu selesai. Yang paling terbaiknya orang itu nomor satu orang sholat, orang ngaji itu nggak boleh. Karena masjid ini diwakafkan oleh orang yang punya amal itu untuk orang sholat, bukan untuk orang ngaji. Ya, tapi nggak salah kalau kita numpang dulu sebentar, kan kita punya cita-cita sedang dibuktikan kan. Udah ngumpulin dana berapa 50 juta, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat pertolongan Allah secepatnya. Keinginan saya semua pengajian itu biar ditaruh di TPQ As-Solihin, masjid khusus sholat. Ya, masjid khusus sholat. Kecuali pengajian itu pada salat maulid, nggak usah langsung pindah ke TPQ As-Solihin, nggak usah. Ya langsung aja di situ. Dan kalau hari-hari tenang kayak ini harus di TPQ, ya. Di TPQ. Nanti kalau udah punya tempat sendiri, pada teman-teman ini. Ingat ya? Nah, nomor satu kamu ini harus diingatin. Kalau kamu sumpahnya lagi ngaji baca Quran di masjid lagi yang musuhnya kajian, ada orang sholat datang, Allahu Akbar, berhenti. Karena kamu lupa kepada orang sholat. Dan sumpahnya kamu lagi ngaji nih, kajian masuk speaker. Tetangga kita ini mau nggak dengerin ini? Apa tidak mau? Ada yang mau tidur, ada istirahat. Nah ini nggak boleh, tidak boleh. Makanya saya dari permulaan ngajar itu nggak pernah masuk ke speaker ibu-ibu kayak begitu. Saya punya ilmu walaupun sedikit, ingin mau diamalkan. Justru kadang-kadang kita yang diprotes, kenapa pengajiannya Pak Turi nggak masuk speaker? Jangan-jangan ini itu nggak punya ilmu, ya orang-orang yang seperti itu. Nggak punya ilmu, nggak punya ngaji cuma kurang tepat. Ya, ingat anak-anak ya. Jadi kalau kita di mana saja, lagi ada orang sholat, kadang-kadang ada orang mau ada sholat, berdadan juga kebanyakan habis ajan ya, habis ajan di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain selain Al-Azhar, ya ada berdadan nih, kan banyak anak-anak kecil ya kamu, habis ajan baca selawat berisik gitu ya, baca selawat di sana nggak ada, habis ajan baca selawat nggak ada ya, ya karena Masjid Muhammadiyah itu memang nggak boleh ya Muhammadiyah coba di tempat-tempat yang lain baca habis ajan deh langsung sallallahu alaihi habis ajan sampai kok habis ajan itu harus berdoa kita, jangan ngobrol, jangan apa ya, habis ajan langsung berdoa itu katanya Allah waktu yang di istijabah oleh Allah. Ya, antara adan dan iqamah. Ayo terus nahunya sekarang. Nahu sekarang ayo bareng-bareng. Wajasmuhu bilamlam. Ayo nadoman kata nadom. Wajasmuhu bilamlam atau
dijazamkan dengan lam dan lama, terkadang juga wajib juga ya dan lam ya, lam yang kedua-duanya menunjukkan tolak tuntutan, lam amar ya, lam amar juga menjazamkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau dimasukin lam amar bisa jazam yang maknanya amar supaya bekerja ya, minta bekerja. Kadakah kan begitu demikian pula in man isma ayun ya, mata ayana aina. Nah itu semua menjazamkan fi'il mudhari juga wa kaisuma wa kaifama wa anna kayyakun zaid. Juga haisuma, kaifama dan anna seperti contoh iyakun zaid. Ini itu menjazamkan fi'il mudhari. Yakun kan fi'il mudhari. Rafa, yakun fi'il mudhari. Yakun fi'il mudhari. Kau tahu bahwa yakun fi'il mudhari? Karena ada mudhari. Dibaca rafa nasab apa jazam? Lihat dulu dong in. Ini tuh menjazamkan fi'il mudhari. Yakun sayyidun wa amrun ya. Dan fi'il mudhari dijazamkan nama dia ma'in ya. Kan fi'il mudhari dibaca rafa apabila tidak didahului amil nasab dan amil jazam ya. Jadi rahasia nanti jadi ustaz di nanti babnya. Belum ada masalah di sana. Sudah ada. Udah belajar ngajar dong, tulis langsung nanti. Apa? Setiap hari Ahad ada kajian yang mengaku yang dipimpin Ustaz Rasya. Tahu yang keluar kecil banget, masih kelas berapa mas? Kelas 5. Ya nggak apa-apa kan udah bisa. Beda jalan-jalan, jangan pandang apa? Titelnya. Coba kamu ikut pengajian, nanya kamu kan? Sekarang kamu ajak menanya kedua agamanya kamu, ya kan jalan-jalan bisa. Ayo sekarang melompat dulu, yang itu ntar aja, biar ini kamu biar nyambung dulu Sekarang ke halaman 69, ya 69 bab isim-isim yang dirofakkan. Nah isim itu dibaca rofa ada di mana saja. Ini kamu udah boleh ketemu ini. Ya kemarin apa sih isim? Isim ya tanda-tanda isim yang bisa dimasukin huruf hofat, bisa dibaca hofat, bisa dimasukin a, bisa dimasukin tanwin. Nah sekarang isim yang seperti ini itu bagaimana? Gitu ya. Mau dibaca rofa, apa punya nasab, apa punya zaidun, zaidan, zaidin. Nah ini sekarang ya. Nah bab pertama ini. Bab isim-isim yang dirofakan, maksudnya isim yang dibaca rofa itu rizka ada berapa? Lah gitu ya. Nah sekarang ada tuh isim yang dibaca rofa ada berapa anak-anak? Ada tuh. Nah dengan tahu ini permulaan. Nanti isim yang dibaca nasab ada berapa? Isim yang dibaca wafat ada berapa? Kan bisa kamu. Nih, apa umpamanya masjidun isim apa bukan? Hah? Masjidun isim apa bukan? Isim karena dibaca tan. Nah, sekarang masjidun bisa dibaca masjidun, bisa dibaca masjidan, bisa dimasa masjidin, ya. Bisa bertiga. Bisa masjidun, bisa masjidan, masih masjidin. Sekarang khusus isim yang dibaca rofa. Pokoknya isim ini yang ditentukan di sini harus dibaca rofa. Gak boleh tidak dibaca rofa. Ya harus hafal benar ini. Udah boleh babak pertama yang paling penting ini. Kamu kemarin udah senyaman fi'il udah kan? Yang dinamakan isim udah, tanda-tanda isim udah, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Yang dinamakan fi'il amar apa? Jangankan fi'il madhi apa? Jangankan fi'il mudhari apa? Udah tahu semua. Yang dinamakan isim, yang dinamakan huruf udah selesai semua. Nah sekarang dimulai.
Lah isim ini rafa mau dibaca apa? Nah ini udah ditentuin, harus ingat ini. Ya, cuma 7. Isim yang dibaca rafa cuma 7. Isim apa saja? Nah, sekarang al-marfu'atu sab'atu. Bermula isim yang dibaca rafa itu ada 7. Pokoknya isim yang harus dibaca dhamma, alamat rafa ada berapa? Nah itu nyambung kan ke depan lagi. Katanya Mas Jarod dulu itu diulang lagi di depan, diulang lagi di depan ya. Sekarang kan ketemu lagi kan. Jadi bahasa Arab ini selalu sambung sambung, nyambung terus sampai ke surga nanti. Ya sekarang isim alamat rafa ada berapa? 4. Pertama dom, kedua, ketiga, keempat, nun. Lagi. Nah ini ya. Nah, jadi kan nanti isim yang dibaca rafa itu ada 7. Alamat rafa sendiri ada 4. Nanti yang dhamma itu ada di mana? Yang waw itu ada di mana? Yang alif itu ada di mana? Yang nun ada di mana? Kamu udah tahu semua itu kan? Tahu kan? Saya tahu kan? Iya tahu, selesai semua. Coba. Yang dhamma menjadi alamat rafa ada di mana? Isim lagi taksir mana salib betul. Nah, yang dhamma ya. Yang waw ada di mana? Yang alif ada di mana? Yang nun ada di mana? Kamu udah tahu semua itu. Udah selesai. Tinggal pinter-pinternya. Ya, tinggal pinter-pinternya. Sudah tidak khawatir lagi kalau mau di pengajian, ya. Kalau untuk di pengajian. Nanti tadi saya ketemu dengan tetangganya Rafa di Masjid Al-Hidayah. Ya, dengan tetangganya Safina. Nah, ya, nyambung ya. Lagi makan satu nampan dengan saya. Nanya saya apa di mana nampannya depan gedung Golkar. Siapa namanya? Oh itu ya Ustaz TPK Sobri yang paling besar itu ya. TPK kita ini udah dibilang paling besar, alhamdulillah. Orang bekas kita yang bilang orang Ustaz TPK yang paling besar depan Golkar ya. Alhamdulillah udah bilang paling besar. Katanya pelajarannya banyak Ustaz ya. Iya. Nah maksud Ustaz apa pelajaran banyak kan saya? Katanya ada yang mau Soroka yang pesantren aja ya. Nanti saya mau ikut Ustaz. Ya, ntar bikin jadwal, saya mau bikin jadwal. Kalau ada teman-teman di luar mau ikut hari Minggu ntar mau diadakan. Jadi sholat subuh. Yang nggak buat apa-apa, buat Mas Jarod, buat teman-teman yang di luar. Ini tadi minta ke saya sudah hadir ke masjidnya dia, semacam nggak bisa saya. Ya kedua-dua tuh nggak bisa udah nunggu di sini aja. Saya suka perlu belajar juga. Dari sini ke masjidnya bapak yang ke rumah saya itu kan jauh, maksudnya waktu ke makan. Jadi orangnya aja untuk ke sini ya. Karena kita bikin saya nggak tanggung kalau saya kan ada 2 muridnya diajarin dulu. Pernah sering saya dengan Dian berdua sama Dian ya. Ngaji pagi-pagi kan sering berdua sama Dian. Sering berdua sama Rafa, bertiga. Kemarin sekarang semenjak ada ujian di ulangan bertiga mulu saya ngajarnya tiap pagi. Ya, apa-apa. Nanti gitu. Ayo. Jadi isim yang dibaca rafa itu ada tuh. Ayo, pertama anak-anak. Wahia dan dia yang 7 pertama fa'il. Nanti nomor 1 apa? Fa'il. Maksudnya isim fa'il ya. Fa'il. Kedua maf'ul. Ketiga maf'ul alladhi yusamma fa'iluhu. Pertama isim fa'il, kedua maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ini mabni majhul nanti. Pokoknya yang maf'ul, isim maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, nggak ada fa'ilnya. Rafa, jangan begitu, lihat yang dibaca saya. Dan ketiga wal mubtada'u dan mubtada ya. Lihat bukunya, ayo lihat bukunya, jangan bareng. Lihat bukunya. Wal mubtada'u, ayo bareng. Wal mubtada'u dan ketiga mubtada ini harus rafa. Ya. Mubtada, yang mubtada kalau saya memaknai bermula.
Kalau saya bilang bermula, begitu berarti itu mubtada harus dibaca rafa, ya. Bermula, begitu itu berarti itu mubtada harus dibaca rafa. Kalau namanya kalian mengatakan bermula, al-marfu'atu bermula isim-isim yang dibaca rafa, itu berarti mubtada. Sekarang kembali lagi, al-marfu'atu itu isim apa bukan? Nah yuk, Rafa lihat tulisannya, al-marfu'atu itu isim apa bukan? Rafa lihat tulisannya. Isim kok tahu bahwa itu isim? Karena ada alif dan lam, ya. Dibaca rafa apa nasab apa jar? Rofanya dengan apa? Dengan do. Kenapa dibaca rafa dengan doma? Jama' muannas salim. Banyak banget ya. Ini artinya bahasa Arab. Kalimatnya cuma satu, tapi pertanyaannya apa? Kalimatnya cuma kalimat isim pertamanya. Pertama yang ditanyain ke murid kita nanti kamu belajar Ustaz. Ini al-marfu'ati ini kalimat isim apa kalimat fi'il? Kalimat dijawab kalimat isim. Pertama dulu pembukaan. Ya. Al-marfu'atu. Al-marfu'atu. Nah, ini karena ada al ini. Makanya dia main isim. Anak-anak ya. Al-marfu. Begini ya tulisannya ya. Al-marfu. Coba saya mau tanya dari pertama. Al-marfu'atu. Ayo kalau kamu pingin apa? Antingnya bahasa Arab. Nih, pertama dulu. Kamu belajar ilmu tajwid. Nah, sekarang ilmu tajwidnya dulu. Biar tahu banyaknya satu kalimat ini berapa yang harus dikuasain. Dengan saya, dengan Mas Jarod, dengan kamu semua. Kalau kamu berani mengatakan al-marfu'atu itu, harus berani kamu menentukan berapa masalah di situ. Ayo, pertama al-marfu'atu dulu. Kamu belajar ilmu tajwid apa bukan? Udah kan? Nah, sekarang ilmu tajwid dulu. Ini kan bahasa Arab juga ilmu tajwid. Al-marfu'atu ini menurut ilmu tajwid ada berapa bacaan? Ayo. Ada berapa bacaan al-marfu'atu ini menurut ilmu tajwid? Mana? Kitabnya mana ini? Coba kita aja sendiri aja biar kamu ngikut teman. Enggak aja, saya ke sini. Susan ke sini Susan. Susan sekarang enggak kemana-mana kan? Ya sudah, alhamdulillah ya. Al-marfu'atu ini menurut tajwid dulu ada berapa bacaan? Ada berapa? Ada 4. Coba dulu dihitung ya. Menurut tajwid ini dulu, jangan nahwu dulu. Makanya saya mentingin nama kamu ini ilmu tajwid, ilmu nahwu dan saraf dan makharijul huruf itu belakangan. Tapi penting juga 4 ini ya, harus penting. Al-marfu'atu ini pertama idhar komari. Ini jawaban pertama kalau ilmu tajwid idhar komari. Karena sesudah al ada huruf komari bukan mim. Kedua bacaan matobi. Sebelum waw ada dok. Wawnya sukun. Ketiga bacaan matobi la. Sebelum alif ada harakat fa. Udah berapa bacaan? 1, 3. Ilmu tajwid sudah selesai ya. Sekarang ilmu tajwid sudah selesai. Sekarang kamu pindah ke ilmu nahwu dan saraf ya. Udah satuin. Karena ini dua-duanya bapak dan ibu. Nahwu dan saraf itu bapak dengan ibu ya. Kalau mencaci ibu berarti mencaci bapak. Kalau mencaci bapak berarti mencaci ibu. Kalau muji bapak berarti muji ibu. Nahwu dan saraf ini udah selesai. Satu bapak dengan ibu. Nah, ayo sekarang ilmu nahwu. Ilmu tajwid tadi kita jawab ada berapa di sini? Ilmu tajwidnya ada 3 ya. Ilmu tajwidnya di sini sudah ada 3 ya. Ada 3.
Komaria, Matobi'i, ilmu tajwidnya. Sekarang ilmu nahwunya. Al marfu'at ini isim apa fi'il, apa kalimat isim, apa kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalimat isim. Kenapa kau tahu bahwa itu kalimat isim? Karena ada al. Nih, ya pada ada al. Contohnya satu nih ada al. Udah ketemu bahwa ini kalimat isim karena ada tanda al. Ilmu nahwu udah ketemu. Lah sekarang kalimat isim ini lagi rofa, apa nasab, apa jer? Rofa. Dia ketemu dah. Ini rofa ya. Dan sekarang ini kalimat yang dibaca rofa ini kejadiannya ini mufrad apa jamak? Ini mufrad apa jamak? Tunggal apa banyak? Ayo, mananya? Jamak mana salim tadi ya? Ini jamak ini ketambahan alif dan di belakangnya. Jamak. Lah kalau jamak, ini udah berapa nih? Pertama isim udah ketemu bahwa ini pakai al. Kedua, ini kena isim jamak apa mufrad? Jamak. Dan setelah ketemu jamaknya, jamak ini jamak apa? Jamak ada berapa? 3. Ada 3. Nah ini. Jamak ada 3. Pertama jamak taksir. Kedua nah ini jamak apa ini? Jamak mana salim. Dan jamak mana salim ini dibaca rofa, apa nasab, apa jer? Rofa. Rofanya dengan apa? Dhamma menjadi alamat rofa ada berapa tempat? Ada 4. Pertama ismu jamak taksir. Sip, udah mentok di situ. Berapa itu? Berapa ilmu kamu kuasain udah? Ya? Berapa ilmu kamu kuasain udah? Ini di situ aja. Berapa bulan kamu belajar di sini ilmu ini? Cuman berapa bulan? Beda sebaran sekarang berapa bulan? 1 tahun. Ya, masya Allah. Sudah banyak. Ya ini 1. Apalagi cuman Bismillah kamu udah dibaca setiap hari, ya? Ini udah berapa ilmu sudah yang bisa kejawab udah semuanya yang ada di sini. Dan di sini dibaca rofa karena kedudukannya ini dibaca di mubtada. Tadi kan isim yang dibaca rofa ada berapa? 7. Ada 7. Pertama fa'il, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ketiga mubtada harus dibaca rofa. Paham benar di sini? Jamak muannas salim rofanya harus dengan dhamma. Sip. Ya, ini baru 1. Bahasa Arabnya baru belajar itu ya. Kamu nggak terasa kemarin belajar ini, Pak. Wow, menjadi alamat rofa ada berapa tempat? Ada 3. Pertama, asmaul khamsa jamak berapa? Asmaul khamsa jamak mudzakkar salim 2 ya. Jamak bahwa menjadi alamat rofa berapa tempat? 2. Jamak mudzakkar salim asmaul khamsa ya. Terus sekarang diteruskan al-marfu'ati udah kau jawab semua ya. Sab'atun itu ada 7. Pertama fa'il, maf'ul dan mubtada wa khabaru dan juga dibaca rofa juga khabarnya mubtada. Ayo tulisannya lihat tolong lihat. Ayo bareng-bareng wa khabaru dan khabarnya mubtada. Khabarnya mubtada juga harus dibaca rofa. Ya udah dapat berapa? 4. Tinggal 3 ya? Ya kan 7? Ya tinggal 3 lagi. Wa ismu kana dan isimnya kana. Isimnya kana juga harus dibaca rofa. Jadi intinya anak-anak kamu rafa. Coba intinya. Intinya kamu setiap mengeluarkan dari mulut berbahasa Arab apa intinya?
kamu harus tanggung jawab menentukan mau dibaca dhamma, apa fathah, apa kasroh. Nah, seandainya ada orang tanya, seumpamanya Mas Jarod seumpamanya Rizky mengeluarkan bahasa Arab, al-marfu'atu. Mas Jarod nanya, ini kan bahasa Arab ini. Ya, bahasa Arab ada kaidah-kaidah yang harus ditentukan, ada hukum-hukum yang harus diketahui. Kenapa dibaca rofa? Karena mubtada, ya. Itu isim apa bukan? Isim. Ya, kata bahwa itu isim? Ada al. Dari isim ini jadi apa? Jadi mubtada dibaca rofa. Rofanya dengan apa? Dengan do. Kenapa kok dibaca rofa dengan doma? Karena jamak manasa. Nah, begitu. Bisa jawab semuanya. Ini kalau kamu kalau dipikir-pikir pusing kan? Satu kalimat pertanyaan banyak, tapi kamu kan udah belajar semua dari depan sampai sekarang. Jadi tahu. Ya, kalau cuma dimodelin pusing nggak mau belajar sampai kapanpun nggak bisa. Walaupun siapa, walaupun S-nya sudah 10, ya saya belajar aku tuh pusing. Ya, masih pusingan kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, malu. Ya, gimana kok? Sendirinya udah dipanggil ustaz, udah kemana-mana ke petang-teng, baca khotib, baca ini, turun-turun khotib, baca ini, itu aja nggak bisa. Maluan itu menurut pandangan saya daripada ngaji. Ya, maluan kalau ada orang yang di bawahnya dia itu nanya nggak bisa jawab. Itu paling malu. Ya, udah pateng-teng kemana-mana. Ya. Dan saya itu sampai sekarang kalau nggak perlu ngaji untuk para sakti, para kiai, nggak berani pakai sarung kemana-mana, pakai peci, pakai topi aja kayak Mas Jarod itu lah, ya, pakai jaket, ya. Nah, yang penting jaketnya jaket yang paling ganteng, yang bagus, begitu, ya. Rizky dengerin, ya, jangan gembel-gembel banget lah, namanya pedagang. Pedagang ini kalau kata orang kan banyak duit, ya. Ya Susan. Sudah pedagangnya pedagang apa kan begitu? Kalau pedagang bebek, kita tahun membeli rumah mulu, bebek jadi korban setiap hari dipotong. Berapa ekor dia? Berapa ekor ngatur mulu ini orang? Ya, ayo nggak kena terus. Jadi udah punya 4 ya. Pertama fa'il, maf'ul yang tidak disebut apa? Sim fa'il dan sim maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, yakni mabni majhul. Entar kurangin satu. Yang penting kamu ini yang hafal dulu ini. Dan ketiga mubtada dan juga khabarnya 4. Wa ismu kana dan juga isimnya kana. Isimnya kana nanti yang penting hafal ini kan dulu. Isimnya kana mana? Dan juga isimnya kana wa khawatiha dan saudara-saudaranya kana. Maksudnya saudara-saudara kana karena ini punya saudara. Saudaranya kana ini banyak. Nanti disebut sesudah ini, ya. Yang penting kamu dulu hafal ini dulu. Wa khabaru inna dan juga yang dibaca rofa itu khabarnya inna wa khawatiha dan saudara. Juga inna punya keluarga besar. Karena punya keluarga besar, inna juga punya keluarga besar, ya. Wattami'u dan juga isim yang mengikuti lil marfu'i kepada rofahnya isim. Ada isim mengikuti rofah juga kepada isim sebelum isim sebelum ini. Coba lihat ya, kita harus hafal ini. Kalau nggak hafal nggak bisa maju dulu, ya. Harus hafal. Nah, wawa dan isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya itu ada 4 perkara. Pertama, anak tunaat, ya. Yang isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya itu pertama naat, ya. Seperti itu, dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu isim yang pada ar-rahim, ar-rahmanirrahim. Itu kan tidak ada huruf wafat. Kenapa dibaca wafat? Itu karena ikut ke isim sebelumnya, ya. Anak tuh pertama naat.
wa taikidu dan kedua taukid, wal afu dan ketiga ataf, wal badalu keempat badal. Kamu belum ada yang tahu ini. Yang penting hafal ini dulu. Apa sih naat, apa sih taukid, apa atof, apa badal belum tahu karena belum sampai ya. Yang penting kamu hafal ini dulu. Seperti kemarin, jamak depan salim, atau dalam depan salim, mana salim apa, fi'il mudhari apa. Kan sekarang udah tahu semua, tinggal pengulangan kamu baca. Ya. Ayo anak-anak dibaca ininya, terjemahnya langsung dihafal. Hafalannya kayak tadi. Ayo. Ayo terus isim. Yang di bawahnya, ayo bareng-bareng. Oh, satu persatu. Coba Sabina, isim. Dengerin yang lain. Iya, ini yang di bawahnya terjemahannya. Isim-isim yang dibaca rofa ada 7 macam, yaitu pertama fa'il, kedua fa'ilnya, terus mubtada dan khobarnya, saudara-saudaranya, terus inna dan saudara-saudaranya, dan kalimat yang ada 4 macam. Pertama naat, kedua taukid, ketiga atau keempat be. Ayo sempurnakan, baca yang benar. Ayo baca lagi, sempurnakan yang baik. Dengerin yang lain, baca satu persatu. Kalau bisa langsung hafalin aja. Ayo kalau bisa. Pertama isim yang dibaca rofa ada 7. Isim yang dibaca rofa ada 7. Pertama fa'il, kedua yang tidak disebut fa'ilnya, ketiga mubtada, keempat khobarnya mubtada, kelima isim kana dan saudaranya. Kana ini keluarga besar ya, banyak saudaranya dengan macam-macam ya. Kelima apa? Kelima benar? Keenam apa kelima? Kelima, oh ya keenam benar.
Khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Inna juga punya saudara banyak. Yang punya saudara banyak itu kana dan inna ya. Ketujuh isim yang mengikuti rofanya isim sebelum itu ada 4. Pertama naat, kedua taukid dan ataf dan ba. Maksudnya isim yang mengikuti rofanya kepada isim sebelumnya itu ada 4. Pertama naat dan taukid atau bedel. Kamu belum bisa. Apa sih khobarnya kana? Apa khobar kana? Apakah isim kana dan khobarnya inna? Kamu belum sampai. Yang penting kamu hafal ini dulu ya. Isim yang dibaca rofa ada berapa? Kalau udah hafal ini pokoknya kalau itu ada di mana saja isimnya harus dibaca rofa. Mau di tidak kayak mau di mana pokoknya kalau ada ketentuan isimnya harus rofa ya, nggak boleh tidak. Ayo Susan. Isim yang dibaca rofa itu ada berapa, Mbak Susan? Ada 7. Pertama fa'il, kedua maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, ketiga, keempat khobarnya mubtada, kelima di kanan keenam khobarnya inna. Yang pertama isimnya kana harus rofa ada di mana saja. Keenam khobarnya inna juga harus rofa ada di mana saja. Ya pokoknya harus rofa. Kenapa ini dibaca rofa? Karena ini isimnya in. Kenapa ini baca rofa baca dhamma rafa? Karena ini khobarnya in kana. Apa? Karena isimnya kana. Ya, kenapa ini baca rofa? Karena khobarnya mubtada. Karena baca rofa? Karena mubtada. Karena baca rofa? Karena fa'il. Itu kenapa baca rofa? Karena maf'ul tidak disebut fa'ilnya. Itu jawabannya, ya. Udah ayo bisa Pak? Ayo Rafa. Isim yang dibaca rofa ada berapa Rafa? 7. Ada 7. Pertama fa'il, kedua tidak disebut. Sip. Keempat berapa? Ketiga. Ketiga mubtada, keempat khobarnya mubtada. Jangan bilang khobar ya, khobarnya mubtada. Ini penting ini, jangan bilang khobarnya mubtada ini ada di mana harus baca roh. Keempat itu ya. Kelima isimnya kan ya. Dan saudara-saudaranya. Karena ini keluarga besar, banyak saudaranya. Ya kayak orang Islam, banyak saudaranya ya. Saya dengan kamu itu saudara. Saudaranya dari mana? Saudara tunan sama-sama tunan Nabi Adam ya. Terus keenam khobarnya inna antara kanan. Dan ketujuh yang dibaca rofa itu isim yang mengikuti isim sebelum rofanya isim sebelumnya ya. Dan isim yang seperti itu ada 4. Pertama taukid atau badal. Sip. Ayo Rasya, berapa? Isim yang dibaca rofa ada berapa? 7. Ada 7. Pertama Fa'il. Terus Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sip. Ketiga ya. Keempat khobarnya mubtada. Sip. Kelima Isim kana. Sip. Keenam khobarnya inna. Ketujuh isim yang diikutin rofanya isim sebelumnya itu ada 4. Pertama Naat, taukid, ataf, bedel. Sip. Hafal alhamdulillah. Ayo ke Rizki. Mas Rizki, isim yang dibaca rofa itu ada berapa Mas Rizki? Ada 7. Pertama fa'il. ya, kedua Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya.
Terus ketiga mubtada. Keempat khobarnya mubtada. Kelima, keenam, ketujuh, isim ketujuh. Apa ketujuh? Isim mengikuti rofanya isim sebelumnya. Seperti itu ada 4. Naat, taukid, atau ya. Jadi isim ini anak-anak banyak kedudukannya ya. Isim ini bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar mubtada, bisa jadi isim kana, bisa jadi khabar inna, dan juga bisa jadi badal, bisa jadi naat, bisa jadi taukid, bisa jadi atau, bisa jadi kalau atau itu enggak ya. Kalau atau bukan isim enggak apa-apa. Ya. Kalau atau itu harus sama dengan matufalinya. Matufalinya isim ya isim, matufalinya fi'il ya fi'il ya. Wal badalu dan badal. Ya, badal ya. Kalimat aja ya, jangan isim ya. Yang nomor 6, nomor 7 itu apa ini yang nomor 7? Ya kalimat di sini ya. Yang nomor 7 mengikuti kalimat yang dirofakkan, yaitu ada 4 ya, yaitu yang nomor 7 yaitu isim kalimat yang dirofakkan ada 4. Mengikuti kalimat yang dirofakkan. Kalimat ada berapa? Ada 3. Pertama kalimat isim, kalimat yang dinamakan kalimat itu apa? Bahasa Arab yang tersusun dari huruf yang mempunyai makna. Begitu kan? Begitu banyak banget ya. Iya banyak bahasa Arab yang mundur di depan. Pertama kamu yang dinamakan isim apa? Begini apa? Yang dinamakan kalimat ada berapa? Yang dinamakan kalimat apa? Bahasa Arab yang tersusun dari itu selalu diingatin sampai kali dalam surga nanti masih ya. Ya jadi makanya kata saya dulu, kamu itu dari pertama sampai akhir harus hafal. Kalau nggak hafal dari mana kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, nggak bisa kan? Seperti kalimat pertama dulu kan kalimat kan, yang dinamakan kalimat apa? Bahasa Arab yang tersusun dari huruf hija'i. Ya kalimat ada berapa? Ada 3 ya, kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat kata tenang ini semua tahu semua ya. Sampai sekarang udah ayo dia. Isim yang dibaca rofa ada berapa Mas Dian? 7. Nah, ada 7. Pertama fa'il, kedua maf'ul, tidak disebut fa'il. Ketiga mubtada. Keempat khobarnya mubtada. Jangan khobar ya, jangan. Khobarnya mubtada. Kalian harus tepat anak-anak ya. Khobar kan banyak. Ada khobar kana, ada khobarnya inna ya. Berarti kamu yang dibaca apa itu khobarnya apa? Pertama mubtada, kedua khobarnya mubtada. Dan juga dibaca rafa juga isimnya kana. Dan juga dibaca rafa juga khobarnya inna ya. Ayo terus nomor 7. Nomor 7 yaitu mengikuti kalimat yang dirofakkan, yaitu ada 4. Pertama naat, kedua taukid, ketiga atau, keempat badal. Sip. Udah selesai semua? Nah sekarang yang dibaca rofa pertama dulu fa'il. Ya, jangan tulis. Dan pertama contoh yang pertama yang dibaca rofa fa'il. Kalau ada fa'il, ada fi'il dulu. Contohnya apa? Ja'azai. Lihat bukunya, Sabina.
Contohnya, Susan. Contohnya pertama ja'a Zaid. Ja'a Zaidun gimana? Ja'a Zaidun ya. Ja'a Zaidun. Pertama ja'a Zaidun. Ini apa dulu? Ja'a Zaidun. Dikaji di pertama dulu ya. Ja'a ini fi'il madi. Ja'a fi'il madi. Apa sih yang dinamakan fi'il madi? Ayo bareng-bareng jawabnya. Yang dinamakan fi'il madi lafaz yang menunjukkan kejadian atau sudah selesai, itu dinamakan fi'il madi. Artinya apa? Ja'a telah datang, sudah selesai. Murid-murid pasti ayo diam. Murid semuanya udah pada datang ke masjid mau udah pada datang. Saya nanya ke Rizky, teman-teman udah pada datang. Iya Pak Ustaz, udah nunggu. Nah, itu berarti fi'il madi udah datang udah. Telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mereka yang telah beriman. Ya mereka telah beriman. Kenapa mereka? Kan itu jema apa? Jema mudzakkar wa amanu maksud saya. Ja'a telah siapa sih yang datang? Zaidun. Nah, Zaidunnya telah datang. Ya. Nah sekarang kamu udah tahu bahwa ini fi'il yang dinamakan fi'il madi udah tahu tadi apa? Yang dinamakan fi'il madi lafaz yang menunjukkan perbuatan yang telah yang telah berlalu atau sudah selesai. Dia sudah selesai makan apa belum? Udah minum susu apa belum? Lah kok belum? Berarti kalau belum fi'il mudhari belum pasal masuk pagi-pagi. Kalau saya udah tadi di Masjid Al-Hidayah ya, yang bertemu dengan tetangganya ini, pengurusnya Masjid Atin ya, di Permata, tahu kan? Ya, di Permata ya, ketemu dengan makan ini. Bahkan setiap bulan saya langsung ketemu ternyata yang ikut pengajian kitab kuning itu pengurus masjid semua ya. Ternyata kemarin saya ketemu dengan pengurus masjid yang akan dibangun nih ya, masjid yang dibangun. Nah, Zaidun ini fi'il, Zaidun fa'il. Dibaca rofa apa nasab ini? Rofa. Rofanya dengan apa? Dengan doma. Rofanya dengan doma. Kenapa dibaca rofa dengan doma? Isim mufrad. Doma menjadi alat rofa ada berapa tempat? 4 tempat. Ini selalu begitu ya, diingatin, selalu nyambung. Sama dengan ilmu tajwid itu kan, gak ada bedanya. Coba kamu sekarang baca ilmu tajwid seumpamanya. Inna rabbahum bihim, ini kan? Ya, inna dibaca karena nunnya bertasdid. Mim ketemu dengan huruf ba dibaca ifa safawi ya. Ini katanya ilmu tajwid. Coba kata ilmu nahwu, inna rabbahum, ana rabbahum enggak dibaca rabbuhum saja. Nah, kenapa? Karena ini isimnya inna. Entar kamu sampai ya. Dan kamu sampai sekarang khobarnya inna ini harus dibaca rofa ya, inna ini yang tadi ya disebut ya. Nah sekarang beberapa ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Ja'a fi'il mabni fathah abadan. Zaidun fa'il dibaca dengan doma. Kenapa? Karena isim doma menjadi alamat rofa ada berapa tempat? 4 tempat. Ini kan muter. Kalau nggak benar-benar kayak punya keinginan, ngapain belajar orang? Kan banyak orang bilang pusing kan? Saya nggak mampu. Tapi udah mampuan kamu ya. Jadi ini ya Zaidun ini baca rofa karena jadi fa'il.
karena kalau ada fiil pasti ada fa'il ini penting. Kalau ada fiil ada pasti itu. Fa'ilnya harus dibaca rofa. Jadi dibaca rofanya fa'il ini karena ada amilnya berarti fiil yang merofakan Zaidun ini fiil madi ini ya. Ini yang merofakan Zaidun fiil madi dibaca rofa dengan karena isim karena isim dhamma menjadi alat rofa ada 4 pertama isim mufrad. Ayo apa? Yang tidak bersambung dengan ya. Kita kayak pesantren ini udah keluar pesantren. Hah? Mana ini buru-buru banget ini kemana hari Sabtu? Masih jauh kurang 20 menit lagi. Masih contohnya masih banyak ini. Ini baru fa'il yang dibaca roh. Nah sekarang anak-anak contoh yang maf'ul tidak disebut fa'il. Aja tulis saya jangan perlu lagi belajar. Kita ngobrol bentar aja. Ya. Contoh yang kedua anak-anak sekarang maf'ul yang tidak disebut fa'il. Nah, seperti apa? Nah, itu contoh dulu. Ya. Seperti contohnya apa di sini? Ja'a sudah, lafaz ja'a itu fi'il madi dan Zaidun fa'il. Kedua maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ya, maf'ul itu dibaca rofa tapi maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Seperti nasara. Contohnya di sini nasara Zaidun Ahmad. Diam tangannya, Rafa. Ya lihat apa tulis. Dia apa tulis? Konsentrasi jangan kemana-mana biar cepat ngerti. Nasoro. Ini dulu ya. Nasoro ini fi'il apa fi'il Kelima apa ini nasoro? Kelima fi'il madi. Apa sih yang fi'il madi? Lafaz yang menunjukkan. Apa gimana? Yang benar yuk pelan-pelan. Lafaz yang menunjukkan kejadian yang telah lalu atau selesai. Sekarang Zaidun. Nazara Zaidun, Zaid telah siapa sih yang ditolongin Zaid? Ahmad ya. Nah, ini Ahmad juga belum sampai kamu. Kenapa dibaca Ahmad? Kamu baca Ahmadu. Ntar ini kamu urusannya ini sekarang nih. Zaidun ya. Zaidun dibaca rofa karena itu sudah jadi fa'il harus ada fi'il. Kalau ada fi'il ada fa'il. Nah gini, katanya tadi pertama yang dibaca rofa fa'il. Kedua sekarang yang dibaca rofa maf'ul yang tidak disebut fa'il. Nah, sekarang nih hitung dulu satu. Pertama nasara fi'il madi Zaidun fa'il. Zaidun dibaca rofa karena jadi fa'il dari fi'il ini. Fi'il nasara ini fi'il madi ya. Nah, Ahmad maf'ul harus dibaca nasab. Kamu belum sampai ke ini. Belum ya? Maf'ul ya, harus dibaca nasab. Sama Zaidun dengan Ahmad ini sama. Insya Ahmad jadi maf'ul ada di mana aja. Kalau maf'ul harus nasab. Zaidun jadi fa'il, namanya fa'il ada di mana aja harus dibaca rofa. Sekarang kedua. Pertama Zaidun dibaca rofa karena fa'il. Sekarang kedua maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ini yang maf'ul ini nih. Ini yang maf'ul Ahmad ini. Kalau Zaidun ini fa'il kan? Lah sekarang ini harus dibaca rofa nih. Ini harus dibaca rofa maf'ul ini. Pas Zaidunnya ini dengan disebut dengan cara dirobah harokatnya. Coba lihat papan tulis. Dirobah harokat. Nah, makanya kata saya harokat yang ada di kalimat, mau kalimat fi'il, mau kalimat isim, mau kalimat huruf semuanya ada hukumnya ya kalau bahasa Arab. Nih kan tadi sudah soro Zaidun, sekarang dirobah.
Nih. Nu. Nusiro. Ahmad. Nah, tadi baca naso. Sekarang dibaca apa dong? Dibaca rofa nih. Nusiro Ahmad. Telah ditolong siapa? Tasya, telah ditolong siapa? Nah, kalau tadi nasoro Zaidun, Zaid telah nolong Ahmad kepada Ahmad. Maf'ulnya ini. Sekarang maf'ul ini dibaca rofa dengan cara tidak menyebut fa'ilnya. Fa'ilnya tidak disebut, langsung maf'ul. Sudah ditolong. Dian sudah dikasih minjem duit sama saya buat modal bebek, begitu ya. Ya, Dian sudah dikasih minjem. Rizky sama saya udah dikasih minjem duit buat beli motor, buat ngojek, begitu ya. Dikasih Nusiro Ahmadus telah ditolong apa? Sudah ditolong siapa Ahmad. Nah, Ahmad itu isim maf'ul pertamanya karena fa'ilnya nggak disebut dibaca rofa Nusiro. Dengan cara dibaca dhamma, fa fi'ilnya dibaca kasroh sebelum akhir. Dengan cara kalimat fi'ilnya huruf pertama dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca sebelum akhir dibaca Rafa, lihat ya. Saya dengerin jangan bicara sendiri kayak orang mimpi. Ya, fi'ilnya itu, fi'il mati itu dirubah huruf. Pertama fi'il matinya dibaca fathah. Rafa, Rasya, Rizky, Sabina. Pertama fi'il matinya dibaca fathah semua kan? Nenek. Pertama fi'il mati dibaca dengan harokat fathah semua. Nasoro. Nah, setelah pingin dirubah supaya maf'ul ini jadi fa'il, ya, maf'ulnya mengganti kedudukannya fa'il supaya tetap rofa, ya. Tunggu dibaca rofa, makanya caranya dirubah harokatnya, fi'il madinya itu dirubah harokatnya, huruf yang pertama dibaca dhamma. Sebelum akhir mana ini? Akhirnya fi'il madi di mana? Lam fi. Nih, sebelum akhir ini dibaca Tadi kan nasoro, semuanya fathah 1, 2, 3, semuanya fathah. Setelah mau dirubah maknanya, huruf yang pertama fa fi'ilnya dibaca sebelum akhir dibaca Nah, setelah begitu dirubah maknanya. Sudah ditolong ya. Apa maknanya di sini? Asalnya telah ditolong. Ahmad telah ditolong atau sudah ditolong. Ahmad sudah ditolong. Rizky sudah diberi duit. Rasya sudah diberi duit. Suruh makan nasi uduk gitu ya. Tadi Rizky apa? Nasoro Rizky Rasya. Rizky telah menolong Rasya. Sekarang Rasya sudah ditolong Rasya begitu ya. Nah, ini ke isim yang ketiga, yang kedua ya, baru kedua. Makanya yang diperlukan 7. Baru kedua udah mau pulang, masih kurang 5 lagi. Ya terus lambat begini anak-anak yang nggak bisa kalau bahasa Arab ini bahasa Nahdul ini sistem hataman itu nggak bisa. Harus satu persatu ya. Apa mau pulang bulan Tasya? Mamanya belum datang. Gak apa-apa pulang bulan. Dia nggak pulang ke yang lain ya. Siapa aja akan pulang bulan nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Ayo ke pertama fa'il harus dibaca rofa. Kedua isim maf'ul yang tidak disebut fa'il. Fa'ilnya ketiga mubtada. Sekarang mubtada, contoh mubtada sekarang ya. Mubtada sekarang. Oh ini yang fi'il mudhari yubtadasu. Ini contoh yang fi'il madi nusiro.
Sekarang fi'il madhi yang dari fi'il mudhari, fi'il kan ada berapa? Fi'il, kalimat fi'il ada berapa? Rahasia. Ini otaknya lagi belajar apa rahasia ini? Kok nggak nyambung sekali? Ayo, kalimat fi'il ada berapa, Rizky? Tadi di depan kemarin, hari Sabtu kemarin, salah satu nih, lihat di depan cari lagi. Salah satu, ada tiga. Kalimat fi'il itu ada tiga. Matomannya ada di mana? Kalau pelajaran ini nggak dipelajari anak-anak. Salah satu makanya mencontohkan yang membawa berkah ini, anak ya. Bahwa salah satu af'aluhum salah satu fil waqi'i madin wa fi'lin amri wal mudhari, bahwa fi'il itu ada tiga. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga fi'il amar. Kalau fi'il amar itu tidak ada mabni majhulnya, yang ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari, contoh yang di fi'il mudhari anak-anak seperti contoh yuktabu darsun, ya, pelajaran sedang atau akan ditulis, ya, pelajaran. Apa sih yang fi'il mudhari? Yang dinamakan fi'il mudhari gimana? Pelajaran sedang atau akan ditulis. Sedang akan ditulis, ya. Ini yang dari fi'il mudhari. Sudah ya, situ aja dulu ya. Kenapa buru-buru banget? Mau kemana harus ya? Mau kemana? Mau jalan-jalan? Kemarin jalan-jalan nggak mau berarti. Sabtu kemarin. Nah, Sabtu nggak mau, nggak mau berarti. Ada tugas ya, jangan ya. Nah, ini kok nggak bisa selesai ya? Contoh ini anak-anak ya. Kenapa nggak bisa selesai ini? Jadi ayo sekarang anak-anak tutup kitabnya ya. Ada pertanyaan, ntar kalau yang pinter langsung tuh. Sudah. Ayo pertanyaan dulu. Isim yang jawab bareng-bareng dulu ya. Isim yang dibaca rofa, apa benar ya? Benar? Isim-isim yang dirofakan yang dibaca rofa ada berapa? 7. Panjang-panjang ada 7. Jangan nyanyikan suara. Kalau ada perlunya aja. Ada 7 begitu ya. 7 begitu kan apa itu? Boleh. Jadi isim yang dibaca rofa ada berapa? 7. Pertama, fa'il, maf'ul, amillah, yaitu ada 4 kalimat yang dibaca rofa, ya, yang dirofakkan itu ada 4. Pertama, nama, kedua, tauhid, ketiga, keempat, beden, ya. Nah, anak-anak, nanti kamu ini harus hafal, tapi hafalannya caranya yang gitu. Setiap ada pertanyaan baca bareng-bareng. Karena kamu ini kayak kamu nggak kayak saya dulu di pesantren. Kalau saya dulu di pesantren kan ini wajib. Ya, kalau kamu di sini kan wajibnya sekolah. Sekolah kalau kata orang kampung itu bukan ngaji, sekolah. Kalau di madrasah itu ngaji namanya ya. Karena benar-benar kalau jadi kamu sekarang
biar hafal setiap dipertanyakan untuk madi dan apa itu harus ditanyain dengan asal usulnya ya, biar kamu hafal. Nanti semuanya saya ini jadi apa Sabina? Fa'il. Kenapa dibaca rofa? Karena jadi fa'il. Isim yang dibaca rofa ada berapa? Ada 7. Apa saja yang 7? Fa'il, maf'ul yang disebut fa'ilnya, mubtada, khobar mubtada. Pas isimnya kana, khobarnya inna, dan juga isi kalimat yang mengikuti rofahnya kalimat sebelumnya ada 4. Naat, apalagi? Tahu apalah? Naat. Apa? Orang dulu ditaruh bukunya. Yang keempat apa saja? Nggak bisa pulang nih kalau nggak bisa. Pertama naat. Ayo siapa yang hafal buku itu dengan isim yang 4 ulang duluan. Pertama Sabina. Nah, isim yang dibaca rofa ada berapa? Sabina. Ayo ada 4. Pertama. Nah, pertama nggak bisa. Ayo Rasya, mic-nya Rasya pakai sih. Nggak lepas mic-nya pegang aja. Kasih temannya. Isim yang ayo Rasya dulu. Isim yang dibaca rofa Rasya ada berapa? 7. Ada 7. Pertama. Fa'il. Nah, kedua. Maf'ul. Nah, maf'ul yang kita sebut fa'ilnya. Ketiga. Mubtada. Keempat. Khobarnya mubtada. Kelima. Isim kana. Keenam. Khobarnya Khobarnya inna. ketujuh. Isimnya Kalimat bukan isim. Kalimat